Berarti perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya. Bertemu kembali dengan saya. Jadi sepertinya tidak perlu perkenalan lama-lama karena seharusnya sudah kenal walaupun kita lebih banyak via Zoom atau e-learning ya dibanding ketemu tatap muka langsung. Kalau nggak salah kita tatap muka hanya di semester 2 dan sebentar ya? Ya, Bu. Oke. Kalian berarti kena COVID mulai dari semester 2 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Dan itu berarti ya perdana pertama bertemu saya itu di semester 2. Cuman beberapa pertemuan berarti ya karena begitu April sudah langsung online. Jadi Iya, Bu. memang lebih banyak bertemu secara virtual. Jadi kalian lebih sering lihat muka saya aja. Oke, kita semester ini bertemu untuk satu mata kuliah. Fisika zat padat 3 SKS. Seharusnya jadwalnya adalah hari Senin jam 7.30 sampai jam 10. Tapi karena hari ini pengecualian hari ini saja karena ada kegiatan dari prodi yang disiapkan untuk kalian sehingga kuliah kita harus digeser dulu jadwalnya. Tapi untuk selanjutnya kita ikut sesuai jadwal ya. Hari Senin jam 7.30 sampai jam 10. Fisika zat padat dengan 3 SKS. Ini kontrak kuliahnya sudah ini semua kan ya? Sudah beres semua? Sudah tidak ada yang bermasalah? Sudah, Bu. Oke. Enggak, Bu. Oke. Ini mata kuliahnya tentang fisika zat padat. Sebelum kita jadi kuliah ini walaupun kuliah perdana kita langsung ke materi karena ini kan 3 SKS, jadi kita nggak mungkin 3 SKS atau 3 jam mata kuliah ini cuma membahas kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahannya kita bahas nanti sebentar di awal, tapi setelah itu kita langsung masuk ke materi. Nah, untuk fisika zat padat ini nggak seperti semester lalu kita bertemu di fisika matematika lanjut ya, kalau nggak salah ya. Iya, Itu Bu. kan isinya semuanya adalah nurunin rumus perhitungan. Nah, untuk di fisika zat padat ini sebenarnya pada dasarnya ini mata kuliah terapan. Jadi sudah lebih banyak teori-teori praktikal yang akan kita pelajari. Tidak ada juga tetap yang menghitungnya tapi nggak banyak yang rumusan-rumusan gitu tetap ada tapi tidak banyak, lebih banyak praktikal. Hanya saja karena ini bahasannya struktur atom jadi mungkin tidak terbayang secara real gitu. Jadi beda sama misalkan fisika lingkungan, mungkin kalian dapat fisika lingkungan nggak sih? Bu. Dapat. Atau misalkan IPBA gitu ya, ilmu pengantar bumi dan antariksa yang benda-benda yang dipelajarinya atau yang diamatinya relatif besar. Jadi terbayang misalkan IPBA sedang membahasnya tentang atau fisika lingkungan sedang membahas perubahan iklimnya atau membahas temperatur dan segala macamnya itu terbayang. Tapi kalau di fisika zat padat mungkin tidak terlalu terbayang meskipun sebenarnya yang kita pelajari ini aplikasi yang ada di sekitar kita sehari-hari. Gitu. Misalkan
Ini salah satu oke, kita lihat di sini. Misalkan nih salah satu aplikasi dari materi fisika zat padat ini adalah berkembangnya penemuan teknologi karena sudah ditemukannya semikonduktornya, misalkan dari transistornya, kemudian semikonduktornya yang kemudian memicu bisa terjadi perkembangan teknologi. Mungkin kalian sudah kalian nggak pernah ketemu disket berarti ya, kalau udah zaman kalian ya. Ada yang masih pernah bertemu disket untuk penyimpanan data atau sudah langsung flash disk? Flash disk, Bu. Flash disk ya. Oke. Jadi sebelum ada flash disk itu untuk menyimpan data sebelumnya itu sudah banyak modelnya. Mulai dari disket atau floppy disk, kemudian ada juga yang pakai CD-ROM, ada yang pakai CD-RW, misalkan yang sejenis-jenis itu sebenarnya bisa berkembang karena adanya penemuan di fisika zat padat. Jadi di fisika zat padat yang berkembang, kemudian aplikasinya bisa menghasilkan produk-produk yang seperti itu, produk-produk yang misalkan untuk dalam penyimpanan yang kapasitasnya menjadi semakin besar, tapi ukurannya bisa semakin kecil. Jadi kalau dulu itu waktu zaman masih disket itu gambarnya yang ini nih, bentuknya seperti ini. Bisa kalian cari juga di Google supaya lebih jelas. Itu ukurannya hampir sebesar apa ya? Mungkin sebesar sekitar ini, sebesar inilah. 4 jari gitu, tapi tipis dia. Ukurannya sangat kecil. Maksudnya ukuran size penyimpanannya ya yang kecil. Jadi size penyimpanannya itu kecil, nggak seperti disket zaman sekarang yang sudah mainan giga. Kalau zaman dulu itu mainan penyimpanannya masih mega. Nah, penemuan-penemuan di fisika zat padat itu yang akhirnya memicu perkembangan teknologi yang sekarang yang umum kita pakai sehari-hari. Tapi karena yang kita pelajari itu adalah bagian dalamnya, jadi tidak terlalu terbayang secara nyata karena kita nggak ngebayangin si disketnya atau kita nggak ngelihat flash disknya, tapi bagian dalamnya apa sih zatnya lagi, molekul yang bisa membuat dia atau semikonduktor yang bisa membuat dia menyimpan begitu banyak memori misalkan nih. Jadi kalau si disket ini katanya hanya 100 megabyte MB. B-nya B besar ya, bukan megabit tapi megabyte. Sedangkan zaman sekarang kita udah bisa pakai hard disk eksternal misalkan dengan ukuran yang simple, yang kecil juga, tapi bisa menyimpan sampai 1 tera. Teranya terabyte. Sedangkan ini hanya 100 megabyte. Jadi perbandingan penyimpanannya sangat jauh. Nah, itu bisa terjadi karena perkembangan di fisika zat padatnya ini. Kemudian selain penyimpanannya juga komputernya juga. Komputer zaman dulu dengan zaman sekarang terutama jadi yang teknologi-teknologi ini kalau kalian perhatikan sebenarnya berkembangnya pesat banget. Jadi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kalau kita ngitungnya dari Masehi aja, berarti kan kita sekarang sudah sampai 2021 ya. Nah, si teknologi-teknologi ini berkembang hanya dalam 100 tahun terakhir ini. Bahkan 50 tahun terakhir ini yang pesatnya. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya penemuannya belum sampai ke sini soalnya. Yang mereka mungkin lebih fokus ke menemukan alat transportasinya dulu dan yang sejenis-jenis itu. Nah, yang 50 tahun terakhir ini mereka baru mulai mencari atau meneliti sesuatu yang bisa membuat kita tidak perlu berpindah tapi bisa berkomunikasi secara jarak jauh gitu. Mulai dari komputernya, teleponnya dan segala macam. Jadi tuh berkembangnya sebenarnya lebih ke hampir sekitar 50 tahunan terakhir lah, 50-60 tahun terakhir ini. Itu juga komputer, ini saya mengambil salah satu contoh ini khusus yang Apple saja, dari tahun 76 yang modelnya masih, jadi Apple itu komputer itu emang dulunya dasarnya adalah hanya
mesin penghitung jatuhnya ya. Jadi ukurannya masih besar seperti ini, hingga akhirnya Apple bisa membuat ini 2009 yang terakhir, itu bentuk komputernya dia hanya bentuk layar gini saja. Jadi kalau Apple memang dia UPS-nya jadi UPS-nya apa namanya? Mesinnya langsung jadi satu sama layar ya. Jadi makanya kalau di sini dilihat nggak ada ininya, nggak ada si yang lainnya karena memang dia biasanya jadi satu sama layar. Kemudian handphone pun juga dari yang paling ukurannya besar seperti lebih besar dari tangan yang menggenggam sampai sekarang yang paling tipis gitu, itu juga tidak terlepas dari perkembangan fisika zat padat. Sehingga bisa membuat alat-alat teknologi yang menjadi lebih slim, tapi penggunaannya bisa jauh lebih banyak dibandingkan zaman dulu ya kan. Kalau zaman dulu handphone masih besar tapi hanya bisa telepon sama SMS misalkan. Kemudian berkembang lagi bisa untuk foto. Kemudian berkembang lagi bisa untuk internetan. Kemudian sampai yang akhirnya sekarang semua bisa dikerjakan di handphone. Termasuk seperti sekarang ini kita berkuliah secara virtual bisa menggunakan handphone saja. Sebagian besar dari kalian atau bahkan semuanya masih menggunakan handphone, bisa jadi kan untuk virtual, kuliah virtual. Itu kira-kira gambaran tentang fisika zat padatnya. Jadi mata kuliah ini yaitu bahasan aplikasinya itu sebenarnya sangat luas, tapi yang kita bahas memang bagian dalamnya, sehingga mungkin bagi kalian nanti agak sedikit tidak terbayang karena yang kita bahas misalkan susunan atomnya, bagaimana ikatan atom di dalamnya gitu. Jadi bukan membahas tentang memori handphonenya atau handphonenya gitu, tapi susunan atom di dalam semikonduktornya atau dalam ininya gitu. Oke, itu fisika zat padat. Ini adalah kontrak perkuliahan kita. Jadi semua peserta wajib mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sesuai sama jadwal yang diberikan jurusan Senin jam 7.30 sampai jam 10 pagi. Kemudian presensi nanti saya sediakan di e-learning untuk kalian isi setelah perkuliahan. Jadi nanti mungkin presensinya akan saya buka dari jam-jam 9 pagi sampai nanti saya beri waktu setelah perkuliahan mungkin sampai jam 11. Untuk yang hari ini belum saya atur lagi, jadi kemarin saya aturnya harusnya dari jam 10 sampai jam 12, tapi kita baru mulai kuliah jam 1, jadi nanti saya akan atur lagi supaya kalian bisa mengisi presensi setelah perkuliahan ini. Kemudian ini wajib mengikuti perkuliahan ya. Untuk aturan secara resminya seharusnya perkuliahan itu wajib diikuti minimal 80%. Jadi 80% dari perkuliahan kalian wajib hadir. Kalau kurang dari itu seharusnya adalah tidak bisa mengikuti ujian akhir. Itu konsekuensinya. Kemudian perkuliahannya kan kita laksanakannya secara online sesuai dengan surat edaran dari pihak kampus. Untuk semester 5 harus menggunakan masih virtual, jadi harus online. Nanti yang akan saya gunakan ada 2, utamanya ada Zoom dan e-learning. WhatsApp hanya digunakan untuk berkomunikasi di luar perkuliahan, misalkan bukan di luar perkuliahan ya, di luar jam perkuliahan gitu. Komunikasi kan misalkan ternyata seperti ini nih jadwal yang hari ini tuh, ternyata jam 7.30 kalian nggak bisa karena ada kegiatan dari prodi, bisa dikomunikasikan di WhatsApp. Atau misalkan saya memberi tugas, ada yang tidak dipahami atau ada yang bermasalah di e-learning-nya, tidak bisa mendownload tugasnya, tidak bisa mengupload, itu bisa ditanyakan di grup. Iya Bella, silahkan bertanya.
Bu, maaf Bu. Sebelumnya Melisa Bella Kurnia dengan Hidayatul Maulida izin karena mau pulang Bu bawa motor, jadi takut kalau HP hidup takut meledak Bu. Oh iya, ha-ha. Boleh Bu? Nanti setelah sampai langsung bergabung kembali ya. Iya, kalau izin off kamera gitu takut. Nggak usah. Di ini aja. Kami live aja ya Bu? Iya, di live aja. Takutnya nanti kalau di jalan malah repot. Iya Bu, soalnya takutnya kehujanan kalau sore. Iya, ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi kuliahnya dua, yang utamanya pakai dua ya, Zoom sama e-learning. Jadi bisa jadi nggak selalu Zoom 100% seperti hari ini, mungkin rencananya akan saya Zoom 100%, mungkin bisa jadi misalkan di e-learningnya sudah saya berikan link untuk video perkuliahan yang saya buat gitu. Jadi kalian bisa menyimak di situ, kemudian 1 jam terakhir atau 1,5 jam terakhir kita menggunakan Zoom untuk diskusi, misalkan seperti itu. Atau kalau yang diskusinya tidak terlalu berat, misalkan kita pakai diskusinya di e-learning saja gitu. Cuman saya khawatirnya kalau diskusinya di e-learning untuk mata kuliah kita agak susah saya menjelaskan, karena ini kan mata kuliahnya bukan mata kuliah teori yang kadang bisa dijelaskan hanya dengan ngomong gitu, hanya dengan tulisan gitu ya. Dan mungkin ada yang perlu saya gambarkan atau ada yang perlu saya jelaskan lebih rinci dengan coret-coret gitu. Makanya mungkin diskusinya saya lebih memilih menggunakan virtual. Tapi untuk materinya bisa jadi tidak live seperti ini, tidak selalu live seperti ini. Jadi bisa jadi misalkan materinya sudah saya rekam dulu, kemudian kalian simak, baru kemudian didiskusikan gitu. Begitu kira-kira perkuliahannya, tapi intinya adalah kombinasi dari keduanya, Zoom dan e-learning. Kemudian nanti pencatatan absensinya bisa digunakan di e-learning. Ini juga sebenarnya link Zoom-nya sudah saya letakkan juga di e-learning ya. Kemudian peserta kuliah berada di room meeting 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Kalau misalkan saya maunya pakai room meeting, misalkan room meetingnya jam 7.30, maka saya harapkan sebelum 7.30, 5 menit sebelumnya sudah ada di sana. Atau misalkan saya mau kalian lihat video pembelajarannya dulu atau video materinya dulu jam 7.30 sampai jam 8.30 gitu. Kemudian 8.30 baru mulai kita diskusi Zoom, maka 5 menit sebelum 8.30 kalian sudah ada di meeting room. Kemudian selama perkuliahan dengan virtual meeting room, kameranya saya harapkan on. Kemudian tapi suaranya mute saja. Jadi supaya kelihatan juga kaliannya masih menyimak. Tapi di mute supaya kalau ada suara-suara yang mengganggu, jadi misalkan kalian kuliahnya nih nggak bisa ada di kamar atau nggak bisa ada di ruangan yang proper, yang suaranya nggak berisik, misalkan di dekat rumahnya sinyalnya hanya bagus di halaman atau di teras gitu kan, nggak mungkin saya memaksa kalian harus kuliahnya di dalam ruangan yang sepi gitu. Jadi boleh saja pemandangan belakangnya boleh apa saja, tapi kalau kira-kira ada suara-suara pengganggu maka lebih baik di mute ketika perkuliahan. Kemudian mengajukan, kalau ada pertanyaan silahkan raise hand, baru kemudian setelah dipersilahkan baru kemudian bertanya seperti Bella tadi. Ya, kalau ketika bertanya berarti silahkan di-unmute dulu supaya terdengar pertanyaannya. Kemudian menggunakan pakaian yang sopan ya. Wajib menggunakan pakaian yang sopan. Karena ini videonya menyala, jadi terlihat secara fisik kaliannya terlihat gitu. Takutnya kalau misalkan nih si perempuan terutama yang pakai jilbab, atasnya pakai jilbab tapi namanya juga di rumah, jadi memilih untuk bawahnya
dalam kamar sendiri juga, jadi nggak pakai rok panjang misalkan, cuman pakai celana pendek. Takutnya kenapa-kenapa atau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga kalian harus terburu-buru berlari atau berjalan. Kemudian jadinya terlihat misalkan kakinya gitu kan nggak enak. Jadi sebisa mungkin gunakan pakaian yang sopan, yang rapih selama perkuliahannya gitu. Dari sini ada yang ditanyakan dulu untuk masalah kontrak ini? Nggak ada, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah jelas. Oke. Selanjutnya kita ke penilaian dan kalender akademiknya. Penilaiannya masih sama sebenarnya dengan semester sebelumnya. Sebentar. Penilaiannya sebenarnya sama dengan semester lalu. Ada UTS, UAS, tugas, dan partisipasi. UTS dan UASnya masing-masing 25%. Kemudian tugas dan partisipasinya masing-masing 35 dan 15%. Ya, tugas ini berarti berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan. Partisipasi ini berarti berkaitan dengan kehadiran, kemudian keaktifan kalian selama diskusi di perkuliahan, kemudian ya begitulah kira-kira partisipasi, kehadiran dan keaktifan dalam diskusi. Gitu. Jadi totalnya ini insya Allah pas jadi 100%. Tes, UAS, tugas, dan partisipasi. Kemudian kalender akademiknya sesuai dengan kalender akademik dari kampus. Kita mulai perkuliahan hari ini 20 September dan berakhirnya di 31 Desember. Kuliah terakhirnya, minggu terakhirnya ada sampai 31 Desember. Kemudian UTS-nya direncanakan di tanggal 8 November, jadi di minggu ini nih 8 November sampai 12 November ini minggu UTS. Jadi karena kita kebetulan hari Senin, hari pertama, jadi insya Allah UTS-nya di tanggal 8. Kemudian UAS-nya tahun depan, tanggal 3 sampai 7 Januari itu sudah UTS. Gitu. Jadi di akhir tahun dan di awal tahun itu adalah persiapan untuk BOS ya, berarti ya. Setelah jumlah pertemuannya ini pas, jadi dari awal sampai akhir, dari pertemuan pertama sampai UAS ini ada 16 minggu. Jadi karena jumlah minggunya ini pas sekali, jadi mudah-mudahan kita tidak ada kuliah-kuliah yang ditunda. Kira-kira ada hari Senin yang ketemu liburan nggak ya? Kalau nggak salah kayaknya nggak ada tanggal merah hari Senin ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa lancar supaya bisa terkejar si 16 pertemuan tanpa mencari kuliah-kuliah pengganti yang di jadwal lain gitu. Bagian ini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke outline-nya atau oke. Outline. Ini outline mata kuliah kita atau garis besar mata kuliah kita. Materi-materi utamanya itu ada struktur kristal, yang kita akan bahas tentang struktur kristal, kemudian penentuan struktur kristal dengan metode sinar X, kemudian membahas ikatan-ikatan yang ada di dalam kristal, kemudian vibrasinya, sifat termalnya, kemudian elektron di dalam logam, kemudian bagian yang terakhir, 3 bagian terakhir ini sudah lebih ke aplikasi dari materinya tentang superkonduktor, semikonduktor, juga sifat magnetik dari bahan. Jadi pada umumnya materi kita lebih banyak membahasnya tentang kristal. Jadi zat padat itu sebenarnya bukan hanya membahas tentang kristal ya, tapi untuk di materi kuliah kita fisika zat padat
yang dibahas lebih banyak tentang kristal. Jadi zat padat yang punya keteraturan seperti kristal. Jadi ini outline materinya yang akan kita selesaikan dalam 4 bulan ke depan. Kemudian ini tadi, jadi aplikasi-aplikasinya sudah banyak dijelaskan di dalam, tadi sudah sebanyak saya jelaskan di awal. Oke, sampai sini. Oh iya maaf, referensinya lupa saya cantumkan. Referensi utamanya sebenarnya dari buku Charles Kittle. Di e-learning kalau nggak salah sudah saya uploadkan link untuk mendownloadnya buku Charles Kittle. Buku Charles Kittle berbahasa Inggris itu emang buku apa namanya, buku panduan fisika zat padat yang paling utama itu adalah Charles Kittle. Jadi kalau kalian mengikuti kelas zat padat dimanapun via YouTube atau ada kelas kuliah umum dari kampus manapun, pasti rujukan utamanya adalah buku dari Charles Kittle, judulnya Introduction to Solid State Material. Kemudian buku-buku lain pendampingnya boleh kalian gunakan. Jadi yang utama adalah itu Charles Kittle, tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan buku-buku lain, sangat dipersilahkan. Jadi nggak harus cuma membaca satu referensi. Kalian mempunyai buku referensi lain yang lebih mudah dipahami atau seperti apa, juga boleh digunakan selama berkaitan dengan fisika zat padat atau solid state physics di dalam versi bahasa Inggris ataupun versi bahasa Indonesia. Yang kalau nemu yang buku rujukan bahasa Indonesia juga sangat boleh digunakan. Untuk yang versi bahasa Indonesia, kebetulan saya lagi beli, tapi belum sampai, jadi saya belum bisa tunjukkan. Saya lupa penulisnya siapa, karena saya belum nerima, jadi belum lihat lagi. Kemarin saya sudah. Jadi kalau kalian mau nyari yang versi bahasa Indonesia juga sekarang ini sudah ada, meskipun tidak selengkap yang versi aslinya. Jadi kalau yang Charles Kittle itu materinya sangat banyak. Yang versi bahasa Indonesia mungkin terpotong hanya sampai chapter tertentu gitu. Ada chapter-chapter akhir yang misalkan tidak dimasukkan gitu. Terutama biasanya di chapter-chapter aplikasi, bagian aplikasi gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian dapat yang referensi aplikasinya membahas material yang berbeda-beda, ya karena memang fisika zat padat itu kalau udah ngomongin masalah aplikasi, ketika kita ngomongin aplikasi untuk molekul tertentu atau zat atom tertentu, teorinya belum tentu plek-plekan akan bisa diterapkan ke atom yang lain gitu. Jadi kalau ada di buku yang berbeda membahas atom yang berbeda, kemudian ada perbedaan sedikit tentang teorinya, itu wajar karena yang kita pelajari adalah sifat dasar dari bahan yang memang benar-benar ada gitu. Bukan hanya kalau di fisika matematika cuman hitung-hitungan, bukan. Yang kita pelajari adalah sesuatu yang memang nyata ada di alam atau nyata memang kita lihat sehari-hari gitu. Atau jadi ketika ternyata berbeda secara teorinya itu wajar. Misalkan nih yang paling kelihatan berbedanya, kalian tahu intan? Tahu, Bu. Tahu. Tahu grafit? Grafit. Nah, kalau nggak tahu grafit, pensil tahu kan? Oh, tahu, Bu. Nah, pensil itu isi dalamnya grafit tuh. Pensil biasa ya, bukan pensil warna ya. Pensil biasa itu dalamnya grafit, jadi oke, waktunya kayaknya bentar lagi mati. Nanti kalau sudah mati silahkan bergabung kembali di link yang sama ya. Saya nggak tahu kenapa ini harusnya udah nggak mati-mati lagi. Harusnya sudah tidak mati, tapi tidak tahu kenapa.
akan mati. Jadi si grafit sama si intan itu sebenarnya punya atom yang sama, isinya sama-sama karbon. Tapi karena susunannya berbeda, jadi kalau misalkan ada buku yang membahas secara susunannya berbeda, ya memang beda.